Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyati Srinawati, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lewi Munding. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang teks cerita sejarah untuk kelas 12 semester 5. Cerita ulang atau rekon dibagi menjadi 3. Yang pertama, rekon pribadi, yaitu memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua, rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. Yang ketiga, rekon imajinatif, memuat kisah faktual, namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Struktur cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi. Pada pengenalan situasi cerita ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Yang ketiga, konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat, puncak konflik. Merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang kelima, penyelesaian. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah bagian dari akhir cerita yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai masalah yang menimpanya. Yang keenam, koda, merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Nilai-nilai yang hadir dalam cerita sejarah. Yang pertama, nilai budaya, yaitu nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Yang kedua, nilai moral, nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Yang ketiga, nilai agama, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Yang keempat, nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Yang kelima, nilai estetika, nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Yang keenam, nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menyatakan kalimat tak langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata kerja material. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Demikian materi pembelajaran tentang teks cerita sejarah. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.